Nah, ini di sini udah ada transaksi soal periode Desember 2015 Caca Laundry. Ini ada bukti transaksi, terus tuh lanjutnya ada neraca saldo atau trial balance-nya periode 2015. Untuk buat jurnal penyesuaiannya yang sebelah sini ada 7 soal yang jurnal penyesuaiannya. Ini nanti kita akan jurnal umum, buku besarnya, terus ada neraca saldo atau trial balance, terus dilanjut jurnal penyesuaiannya, terus buku besarnya lagi, terus lanjutannya neraca saldo lagi, baru setelah itu ada laporan keuangan, dan terakhirnya ada closing ya, jurnal closing, terus ada neraca saldo closing lagi. Nah, langkah pertama buat ngerjain soal itu kan buat jurnal umum. Tapi sebelum jurnal umum, kita lakukan tabular analisis dulu untuk mempermudah dia masuk di akun mana aja. Jadi di sini udah ada tabelnya, tabel analisis. Karena rumusnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka dari itu kita buat rumusnya di sini, balance-nya itu aset sama dengan ekuitas tambah liabilitas. Ini biar kita tahu balance atau enggaknya gitu. Nah, ini tabelnya udah dibuat. Di aset itu ada cash, account receivable, inventory, supplies, equipment, ada wash machine ya karena ini laundry, jadi dia jadi aset utama. Terus ada account payable, salaries payable, ada shareholder capital, drawing, revenues, expense, dan dividends. Kita taruh soalnya di sini dulu, biar gampang. Nih udah ada soalnya. Kita lanjut aja nomor 1. Ini yang nomor di sini itu tanggalnya ya. Jadi nomor 1 itu ada si Miss Caca yang punya laundry-nya nambahin modal sebesar 40 juta. Jadi kita nambahin modalnya 40 juta. 40 juta. Terus lanjut karena dia modal, dia masuknya di shareholder capital, dia masuknya di ekuitas. Lanjut nomor 2. Di nomor 2 ini, dia membeli 5 unit mesin cuci sebesar 4.500.000 per unitnya. Terus dibayar tunai 15 juta, sisanya kredit. Jadi di cash-nya itu dia berkurang 15 juta karena dengan kenaikan. Nah, terus di wash mesinnya karena dia beli mesin cuci 4.500.000 per unitnya dikali 5 ya, karena 5 mesin cuci. Nah, terus selanjutnya karena dia kredit, jadi dia di cash-nya ini berkurang, lupa kasih minusnya. Cash-nya berkurang karena dia bayar. Terus lanjut dia beli mesin cuci, dapat aset, beli mesin cuci, dapat aset 22.500.000, tapi ada kreditnya juga sebesar mesinnya ini dikurangin sama ininya. Karena udah berkurang jadi kita langsung aja. Bukan, karena berkurang ini terus tuh ditambah sama ini gitu. Jadi dia masih ada punya utang 7.500.000. Lanjut nomor 3, dia membeli equipment sebesar 3 juta secara kredit. Jadi equipmentnya bertambah 3 juta.
account payable-nya ngutang secara kredit kan, jadi dia 3 juta juga. Ini 300. Jadi kebanyakan. Nah, lanjut nomor 6, dia dapat service revenue, pendapatan secara jasa, pendapatan jasa 5.500.000, dibayar debit itu tunai, dibayar tunai. Jadi dia dapat cash 5.500.000, kebanyakan. Terus dia dapat revenue ya, ekuitas masuknya. Di revenue ini pendapatan 5.500.000 juga. Transaksi tanggal 9, dia membayar utangnya yang beli mesin cuci itu yang di tanggal 2 kemarin yang ini. Dia bayar utangnya. Pokoknya nggak ditulis ya berapa, berarti utangnya lunas gitu aja. Berarti utangnya yang ini kemarin dia bayar, jadi dia berkurang tuh 7.500.000. Kebanyakan 7.500.000. Nah, terus lanjut di cashnya juga berkurang tuh 7.500.000. Lanjut transaksi nomor 10, tanggal 10, dia minjem uang di bank untuk modalnya 15 juta. Jadi dia dapat cash 15 juta. Tapi dia punya utang di banknya 15 juta juga. Transaksi nomor 12, di minggu kedua dia mendapatkan pendapatan sebesar 8 juta. Tetapi hanya 6 jutanya yang cash, yang tunai. Berarti sisanya dia dapat piutang ya. Jadi dia dapat income 8, tapi dia dapat 6 juta. 6 juta dulu di sini di tunainya. Terus dia dapat piutang 8 dikurang 6, 2. Nah, terus dia dapat pendapatan di revenue sini 8 juta. Yang tanggal 13, dia membeli peralatan sebesar 2 juta. Tapi hanya 1 juta yang dibayar, berarti sisanya dia kredit ya. Jadi dia bayar 1 juta, jadi berkurang ya, minus. Terus ada equipment-nya dia dapat tuh 2 juta. Sama dia ngutang 1 juta. Lanjut nomor transaksi tanggal 15, dia membayar beban. Ini termasuk beban ya, karena dia bayar telepon, air, sama ya itu keperluan 1.500.000. Jadi dia bayar beban 1.500.000, berkurang di sini 1.500.000 sama bebannya di expense ya, beban maksudnya. Terus yang nomor 17, receiving revenue, dia menerima pendapatan dari customer 2 juta. Oh, ini maksudnya 2 juta ini dia menerima piutang ya, piutangnya yang kemarin yang ini tuh. Jadi ini piutangnya dia berkurang 2 juta. 200 tambah 1. Terus yang ini dia dapat tunai 2 juta. Lanjut di transaksi tanggal 21, dia membayar mesin cuci, dia membayar beban servisnya mesin cuci 500. Jadi karena dia bayar, karena nggak dikasih tahu secara apa, jadi berarti secara tunai 500.000.
berkurang ya uang saldonya. Terus dia bayar bebannya, karena dia membayar berarti bebannya juga berkurang tuh, jadi 500.000. Lanjut nomor yang tanggal 23 itu ada reserve laundry revenue, jadi dia menerima pendapatan laundrynya di minggu ketiga 12.500.000. 12 juta aja, karena nggak dikasih tahu, jadi berarti 12 jutanya ini secara tunai ya. Lanjut, jadi dapat revenue pendapatan 12 juta. Nomor 26, di tanggal 26 dia membayar gaji karyawan 3 juta. Jadi karena itu beban ya, jadi cashnya itu tunainya berkurang 3 juta, dan di bebannya juga berkurang 3 juta karena itu beban bayar gaji. Lanjut, di transaksi tanggal 27 itu dia mendapatkan pendapatan dari customer, dari pembeli 5 juta tapi belum dibayar, berarti dia dapat pendapatan 5 juta tapi jadi piutang, si pembelinya ini belum bayar, jadi dia dapat piutang 5 juta untuk keuntungannya, pendapatan bukan keuntungan ya, pendapatannya. Lanjut, tanggal 28 dia membayar iklan radio sebesar 500.000 di broadcasting. 500.000-nya berkurang 500.000 nya berkurang 500.000, dan bebannya juga berkurang 500.000. Yang transaksi tanggal 30 terakhir dia menerima pembayaran dari customernya 2.500.000. Ini berarti maksudnya pembayaran piutangnya ini kan, piutangnya yang sebelumnya 500 dibayar 2.500.000, dibayar setengahnya ya, jadi ini berkurang 2.500.000, dan dia dapat cash 2.500.000. Ini harus dibenerin satu-satu. Terus sudah dijumlahin, dan ini hasilnya balance ya. 84-nya itu sama dengan 19 ditambah 65 juta. Untuk buat jurnal umum, ini pertama kita siapkan dulu nama-nama akun yang akan dipakai. Nah, di sini udah ada nama akun-akun. Ya kurang lebih sama kayak tabel analisis, cuman yang di sini lebih detail. Jadi yang kayak beban-bebannya ini dijelasin lagi bebannya apa aja. Selanjutnya kita buat dulu tabel. Ini ya tabel jurnal umum buat laundry kaca periode Desember 2015. Isinya itu ada tanggal, selanjutnya ada akun-akun yang nanti diisi yang ini, terus ada nomor akun, ada debit sama kredit. Jadi nomor akun ini nggak dipakai dulu, soalnya ini kita belajar yang dasarnya dulu, jadi nomornya nggak dulu. Ini yang ini bisa dibenerin dulu tanggal biar rapi, terus ini dibuat drop down gitu sama yang ini. Terus ini untuk angka
dirapiin dulu. Nah, lanjut aja langsung nomor 1, kita lihat dulu soalnya. Jadi kan tadi ini kita lihat yang tabel analisis aja biar cepat. Ini tanggal 1, ini ada cash 40 sama modelnya 40. Kita isi tanggal, ada cash sama modal 40. Ada apa? Lanjut nomor 2, ini di tanggal 2 cashnya berkurang 15 karena dia beli mesin cuci harganya 22.500, tapi sisanya ada kredit. Jadi tanggal 2 beli lanjut nomor 3, di tanggal 3 dia beli supplies, beli perlengkapan secara kredit 3 juta. Lanjut yang transaksi tanggal 6, dia dapat pendapatan secara tunai 5.500.000, jadi dia masuk di kasnya 5.500.000, terus dapat pendapatan juga 5.500.000. Lanjut yang transaksi selanjutnya ada tanggal 9. Tanggal 9 ini dia cashnya berkurang 7.500.000 sama bayar 7.500.000. Jadi dia kan ngutang tuh 7.500.000, terus dia bayar mesin cuci itu di tanggal 9. Jadi dia bayar tunainya berkurang 7.500.000. Selanjutnya ini ada transaksi yang tanggal 10, dia utang di bank 15 juta, jadi dia ada utang 15 sama dia dapat kas 15. Karena utang bank kita bedain aja, jadi kita buat utang sama bank. Tadi 15 ya. Selanjutnya yang nomor 12, dia ada dapat pendapatan sebesar 8 juta. Dia dapat secara tunainya 6 juta sama dia dapat piutang 2 juta. Jadi nggak semuanya dibayar secara tunai. Selanjutnya yang nomor 13, tanggal 13 ini ada cashnya berkurang 1 juta. Karena dia membeli peralatan 2 juta, secara tunai 100 juta, dan
kredit, sisanya di kredit. Karena di tanggal 15 dia ada cashnya berkurang 1.500.000, dikarenakan dia bayar beban 1.500.000. Ini dia beban telepon ya, beban rumah, kebutuhan. Selanjutnya tanggal 17 dia menerima piutangnya ya dari pelanggan besar 2 juta. Selanjutnya di transaksi tanggal 19 ini dia ada berkurang 5 juta karena drawing ya, jadi diambil sama pemiliknya 5 juta. Jadi kalau yang kayak gitu juga dikurangin karena mau diambil, jadi nggak satu kas di dalam pembukuannya. Selanjutnya tanggal 21 ada kasnya berkurang 5 juta karena dia bayar beban 5 juta. Jadi ini dia bayar beban servis mesin cuci. Ini ada 500. Selanjutnya nomor 23 ada kas tanggal 23 ada kasnya ini bertambah 12 karena dia dapat pendapatan 12 ya. Selanjutnya tanggal 26 ini ada saldonya berkurang 3 juta karena dia bayar beban 3 juta. Transaksi selanjutnya dia ada tanggal 27 ini dia dapat piutang 5 juta, dapat keuntungannya 5 juta secara piutang, jadi belum dibayar ya, jadi belum masuk kas, jadi tetap dicatat di akun piutangnya. Selanjutnya tanggal 28 dia ada bayar 500. Ini dia bayar iklan ya, bayar beban iklan 500, jadi 500 nya berkurang. Selanjutnya yang terakhir tanggal 30 ini dia ada yang bayar piutangnya, jadi dia dapat cash tapi cuman 2.500.000, jadi nggak semuanya ya, nggak 5 juta semuanya, tapi setengahnya aja, jadi cuman berkurang setengahnya aja. Sekarang ini mau dijumlahin. Hasilnya udah sama ya, berarti beloan.
Untuk posting di buku besar, ini kan dari jurnalnya diposting ke buku besar, ini kita ganti halaman aja, jadi ini kita buat halaman baru, terus kita tinggal karena ini soalnya dia gabungan ya sama periode sebelumnya, jadi ini kita gabung aja buku besarnya. Ya. Nah, udah beres. Kalau di buku besar kan dia digabung tuh semuanya. Jadi kita ditambah jumlah yang digabung. Jadi kalau misalnya dia akun debit kayak ini, akun receivable kan akunnya debit. Jadi dia debitnya nanti dikurangin sama kredit. Jadi kalau akun debit dikurang kredit, kalau akun kredit kebalikannya, kreditnya yang dikurangin debit. Jadi ini dijumlah dulu biar balance, ditotalin semuanya karena udah disatuin kan, udah nih dirapikan juga sekalian. Nah, ini udah rapi, udah dijadiin satu. Ini udah ditotalin semuanya. Untuk buat trial balance selanjutnya, ini kita buat di sebelahnya aja. Kita buat tabelnya dulu. Selanjutnya, karena sudah dikelompokkan, jadi kan gunanya buku besar tadi kan mengelompokkan.
Terus sudah dijumlah, jadi tinggal jumlahnya yang ini, yang kuning-kuning ini dipindahkan ke trial balance. Tapi jangan lupa sesuai akunnya, akun debit atau kredit. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ditotalin aja semuanya. Terus nah, ini udah jadi trial balance-nya. Trial balance kredit sama debitnya udah sama totalnya. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita lakukan di halaman jurnal umum aja di bawahnya. Selanjutnya yang biar soalnya nggak bolak-balik ke sini, jadi soalnya di copy ke sini. Terus lanjutnya kita buat tabel di sini seperti yang di atas tadi. Terus kita langsung aja mulai nomor 1. Di sini ada supplies-nya berkurang kualitasnya 1.750 ya. Jadi berarti supplies yang bulan sebelumnya dikurangin sama yang di soal ini 1.750. Supplies yang tadi ini ada 3 juta, berarti 3 juta dikurangin 1.750. Ini ya, hasilnya 2.150. Langsung aja kita buat di sini, tanggalnya dibuat akhir bulan semua. Selanjutnya nomor 2, equipment-nya berkurang sama kualitasnya. Equipment dan mesin cuci ya, jadi peralatan sama mesin cucinya berkurang senilai 12.200 untuk equipment dan 3 juta untuk mesin cuci. Karena yang ini kan dia depresiasi, jadi dia bukan yang dikurang seperti nomor 1 tadi, tapi di jurnalnya nanti tertulis seperti yang di soalnya ini. Jadi di sini tulisan, jadi nanti tercatatnya depresiasi equipment sebesar 12.200 dan depresiasi
mesin cucinya 3 juta. Ini yang equipmentnya 12.200. Selanjutnya ada mesin cucinya yang 3 juta. Selanjutnya nomor 3, menerima advance selama 4 bulan dari bulan November ya. Jadi karena dia dihitungnya bulan November dan Desember, berarti maksudnya itu ada 2 bulan, tapi yang ini biaya selama 4 bulan. Jadi itu cara ngitungnya tuh bulan November dan Desember ada 2 bulan, 2 dibagi 4 dari sini, terus dikali sama service revenue-nya yang kemarin di sini. Jadi nomor 2 ini service revenue-nya tuh ada 10 juta dikalikan sama 2 per 4. Hasilnya 5 juta. Selanjutnya nomor 4, melakukan iklan ya, ini iklan 4 kali. Nah, iklan sebelumnya ini iklannya ada 500. Tapi kan di sini soalnya dia iklan untuk 10 broadcasting. Berarti setiap satu broadcastingnya itu sebesar 50.000. Sedangkan yang di pertanyaannya jurnal penyesuaian, iklannya itu baru berjalan 4 kali. Berarti 50 dikali 4. Hasilnya 200. Jadi di sini yang telah dilaksanakan iklannya itu sebanyak 4 kali aja, jadi cuma 200. Selanjutnya yang nomor 5, beban asuransi dibayar di muka sebesar 1.250.000. Jadi ada beban asuransi dikurangi 1.250.000, hasilnya 1.850.000. Jadi yang di atasnya itu asuransi dibayar di muka, yang di bawahnya beban asuransi. Yang nomor 6, beban bunga dari bank sebesar 150. Jadi langsung aja ditulis di sini beban bunga bank dan sama utang sama banknya juga. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 7 itu pendapatan dari pembeli tertulis, belum ditulis ya, jadi ini ada pemasukan dari pembeli bayar piutang sebesar 2.500.000 itu belum tertulis kemarin, jadi ditulis di jurnal penyesuaian. Jadi ini kita tulis piutang dan service revenue, piutang dan kasnya. Nah, di sini 2.500.000. Selanjutnya ada setelah jurnal ada buku besar. Buku besarnya kita buat di halaman baru aja karena biar enggak, karena kalau di sini nanti dia tak acak. Jadi
kita buat aja buku besar. Untuk buat buku besar penyesuaian, ini yang buku besar yang sebelum penyesuaian itu digabungin, dikelompokkan lagi sama yang jurnal umum yang ini. Jadi kita copy aja yang ini, terus dikelompokkan lagi sama yang ini. Nah, ini udah selesai, udah dikelompokkan semua, udah dijumlahkan sesuai akunnya. Yang debit dikurangin kredit, yang akun kredit dikurangin kreditnya, dikurangin debitnya. Selanjutnya, setelah buku besar penyesuaian, ada neraca saldo atau trial balance penyesuaian. Jadi ini dibuat kayak yang tadi aja, yang setelah dikelompokkan ini, yang setelah dijumlahkan dimasukkan ke trial balance-nya.
dapat di bulan itu. Selanjutnya, perubahan ekuitas. Jadi isinya itu untuk mencari modal akhir, yang dimana rumusnya itu modal awal bisa ditambahin laba modal terus tuh dikurangin sama drawing. Bisa juga ditambahin kalau ada investment. Nah, selanjutnya lagi ada laporan posisi keuangan, yang dimana akun aset harus sama dengan akun ekuitas ditambah liabilitas. Nah, dan ini hasilnya sama ya. Jadi hasilnya ini balance antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk buat jurnal penutup, kita lakukan di halaman jurnal aja. Jadi kita pakai template-nya jurnal yang tadi. Karena dia jurnal penutup, jadi jurnal penutup itu isinya menutup akun-akun yang tidak tetap, seperti pendapatan, beban-beban, dan drawing atau utang-utang. Jadi kayak service revenue itu kan akunnya debit, itu dikreditkan. Terbalik. Kan kalau service revenue itu kan kredit, jadi kalau di sini dia didebitkan terus dimasukkan ke ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi yang pertama ini kita kasih service revenue. Karena sebenarnya kan dia akun kredit, tapi karena di jurnal penutup kita masukkan kita dijadikan debit. Yang keduanya, yang kreditnya ini ikhtisar laba rugi atau income summary. Income summary-nya sama ya, kayak ini. Terus yang selanjutnya, karena ini nanti bakal beban ya, jadi isinya semua beban. Karena beban di sini, karena bebannya itu debit, kita mau jadikan di kredit, jadi yang di debitnya sini income summary dulu. Selanjutnya, karena modal kan ada drawing, jadi kita masukkan drawing itu yang tadi modalnya si Caca. Karena modal Caca ini debit, kita kreditkan, maka dari itu di atasnya ini income summary. Selanjutnya ada drawing yang salah. Ya nggak apa-apa.
Jadi kalau yang drawing ini dia bukan yang ini. Jadi yang ini tuh 41 ini yang model ke awal, yang model kapital, yang kedua baru income summary. Yang kedua baru drawingnya. Nah, udah selesai jurnal penyesuaiannya, ditotalin. Nah, hasilnya udah sama, berarti ini balance ya, kredit sama debitnya sesuai.